Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyushhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal fasikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Shadaqal azim wa shadaqar rasul karim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menciptakan alam semesta. Segala puji bagi Allah yang mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa risalah Islam sebagai petunjuk jalan kebenaran, walaupun orang-orang musyrik membencinya, orang-orang fasik membencinya, dan orang-orang munafik membencinya. Namun sekali lagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu membawa risalah Islam ini kepada seluruh umat manusia atas upaya Rasul dan para sahabat yang selalu istiqomah menjalankan perintah Allah dan beramal ma'ruf nahi munkar, sehingga kita pada hari ini masih bersama-sama melaksanakan perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan salam dan salawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya serta keluarganya. Insya Allah kita semua yang ada di masjid ini mampu melaksanakan perintah Allah di muka bumi ini dan mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segalanya. Dan barang siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segalanya, maka dia akan bersamanya di hari kemudian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak diri saya pribadi dan seluruh jamaah yang ada di masjid ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita. Taqullah haqqu tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dengan bertakwa sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan beragama Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai sekalian manusia, sembahlah Tuhan yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Menyembah Allah adalah hal yang paling utama sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kita adalah para nabi, para sahabat, manusia-manusia yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita mampu melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman dengan sempurna salah seorang dari kalian sampai mencintai saudaranya, kaum muslimin sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Tidaklah beriman kita jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang sempurna kecuali kita mencintai saudara kita sesama kaum muslimin sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Maha benar Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan bagi kita semua. Judul khutbah kita pada hari ini, mencintai saudara sesama kaum muslim adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua dalam surat Al-Baqarah ayat 120, walan tardo anka yahudu wala nasara hatta tattabi'a milatahum. Tidak akan ridho orang-orang Yahudi dan Nasrani kepadamu kaum muslimin sebelum kalian mengikuti milah mereka.
Milah itu adalah bukan sekedar agama, tetapi milah yang dimaksud ini adalah cara hidup, bagaimana mereka mengatur kehidupan ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah ayat peringatan atau warning kepada seluruh kaum muslimin bahwa orang-orang yang selalu menjadikan agama ini sebagai tameng di dalam kehidupannya, tetapi tidak dilaksanakan di dalam kehidupan ini sebagai aturan di dalam kehidupan, maka pada hakikatnya mereka telah memisahkan aturan agamanya dari kehidupan ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patut mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kepada saudara-saudara kita di Palestina. Mereka beberapa hari lalu mereka diserang dengan bom. Kita masih senang-senang berbahagia di Indonesia, sementara mereka digenosida, mereka dibantai, tidak peduli anak-anak, tidak peduli orang tua, mereka dihabisi dengan Zionis Israel laknatullah alaik. Karena ini adalah bukti dari perintah Allah tadi, bukti harus kita berhati-hati terhadap mereka, karena apa yang mereka lakukan adalah bentuk penjajahan dan bentuk pembantaian kepada kaum muslimin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat saudara-saudara kita di Palestina, maka yang terjadi adalah bentuk kesedihan kepada kita. Innamal mu'minuna ikhwan, sesungguhnya kaum muslimin itu bersaudara. Jika kita menganggap mereka adalah saudara kita, maka saudara itu ibarat satu tubuh. Jika kaki yang terluka, maka seluruh tubuh akan merasakan sakitnya. Jika ada saudara kita yang dibunuh sesama kaum muslimin satu orang saja, maka hendaklah mereka merasa sakit di dalam hati mereka, dan mereka merasakan kesedihan yang mereka rasakan. Dan baru-baru ini puluhan ribu kaum muslimin jamaah haji tidak bisa berangkat dari Palestina. Inilah bentuk penjajahan yang terjadi di sana secara fisik. Padahal di Indonesia ini sangat jelas kita meyakini bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Di sana yang terjadi bukan pri kemanusiaan, bukan pri keadilan, tetapi yang adalah pembantaian, pembunuhan secara massal. Di dalam aturan Islam, jika perang itu dilarang membunuh anak-anak dan wanita, tidak boleh membunuh orang tua yang tidak bersalah, tidak boleh membunuh orang yang tidak membawa senjata. Aturan di dalam Islam jelas, jika terjadi perang, maka yang namanya orang tua, anak-anak, orang yang tidak melawan atau sudah menyerah, hukumnya haram untuk dibunuh. Sementara apa yang terjadi hari ini, itu terjadi berulang kali sejak kita melihat adanya televisi hingga hari ini. Saudara-saudari kita di Palestina sesama kaum muslim, mereka selalu dijajah, mereka selalu dibunuh. Itulah yang terjadi sebagai fakta bahwa saudara-saudari kita kaum muslimin dimanapun mereka berada, khususnya di Palestina, mereka masih terjajah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa hubungannya kita dengan mereka? Jika kita hanya menganggap saudara kita adalah hanya orang Indonesia saja, maka inilah yang terjadi. Kita tidak peduli dengan kesedihan mereka, kita tidak peduli dengan apa yang terjadi di sana. Kita menganggap kejadian di sana adalah kejadian biasa. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, ada sekelompok kaum muslimin yang datang sowan atau bertemu dengan Perdana Menteri yang ada di Israel. Ini sesuatu hal yang melukai kaum muslimin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat apa yang dilakukan oleh kaum muslimin pada saat sekarang, pada hakikatnya kita juga telah terjajah secara pemikiran dan aturan hidup. Karena di dalam pemikiran dan aturan hidup mereka atau milah mereka menganggap bahwa agama hanya dibatasi di tempat ibadah. Jika Islam dibatasi, aturan Islam itu hanya di masjid. Jika gereja, aturan agama mereka hanya dibatasi di gereja saja. Jika di pura itu aturan mereka hanya dibatasi di pura saja. Maka yang terjadi adalah keyakinan mereka atau milah mereka orang-orang Yahudi itu meyakini bahwa aturan agama itu tidak boleh mengatur manusia atau harus dipisahkan dari kehidupan, atau dalam istilah agama disebut pasludin anil hayah, memisahkan aturan agama dari tingkah hidup
memisahkan aturan agama dari kehidupan. Tingkah laku dipisahkan dari aturan agamanya. Aturan hidup itu dipisahkan dari aturan agamanya. Jika Fasluddin Anil Haya ini masuk ke dalam aturan pasar yang terjadi seperti kita sekarang ini, apa yang terjadi adalah pengurangan timbangan dan penipuan di pasar. Jika aturan Fasluddin Anil Haya merupakan milah dari orang-orang Yahudi ini masuk ke dalam kantor, yang terjadi adalah penyuapan dan korupsi. Jika milah aturan hidup yang Fasluddin Anil Haya ini masuk dalam pergaulan generasi muda kita, yang terjadi adalah pergaulan bebas dan hamil di luar nikah. Jika yang terjadi di dalam sistem ekonomi masuk yang disebut Fasluddin Anil Haya, maka yang terjadi ekonomi diatur dengan ekonomi riba. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita di Palestina, mereka dijajah secara fisik. Kita dapat melihat, tetapi kita pada hari ini dijajah secara aturan hidup. Kita telah mengikuti milah dari orang-orang Yahudi, di mana agama kita hanya dibatasi di tempat ibadah, di luar tempat ibadah, di pasar, di masjid, di pergaulan, dimanapun kita berada, itu tidak boleh membawa-bawa aturan agama. Di kantor kita tidak boleh mengatakan halal dan haram. Karena apa? Yang kita ikuti adalah milahnya orang-orang Yahudi. Inilah ada bentuk penjajahan mereka terhadap negeri-negeri kaum muslimin yang tidak mereka jajah secara fisik. Inilah yang terjadi kepada kita semua, sehingga kita hari ini seakan-akan membenci Islam. Kita menganggap Islam itu hanya sekedar sholat, zakat, puasa, naik haji, tetapi di luar itu kita tidak menganggap ada aturan Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka telah berhasil memecah belah kita kaum muslimin. Sungguh ketika kita kembali kepada aturan Islam bahwa innamal mu'minuna ikhwan, sesungguhnya kaum muslimin itu bersaudara. Tidak peduli orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei Darussalam, atau orang-orang yang di Timur Tengah, bahkan orang yang di Rusia sekalipun atau di Amerika, maka mereka saudara ketika mereka mengatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika itu hilang dari hati kita, dari pemikiran kita, dari aturan hidup kita, yang terjadi adalah ketidakpedulian terhadap saudara kaum muslimin. Padahal dalam hadis tadi jelas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya kita bersaudara. Di dalam hadis Rasul Muhammad SAW juga jelas, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman dengan sempurna salah seorang dari kalian kaum muslimin hingga mencintai saudaranya sesama kaum muslimin sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Sebagai kesimpulan khutbah kita pada hari ini, maka kita wajib kembali kepada apa yang dibawa oleh Rasul Muhammad SAW berupa syariat Islam. Mencintai saudara kaum muslimin adalah kewajiban bagi kita. Kita tidak boleh merasa senang jika saudara kita dibantai atau dibunuh. Bahkan di dalam aturan Islam diyakini bahwa membunuh satu nyawa yang tidak bersalah sama dengan membunuh manusia seluruh dunia. Jadi siapa saja yang membunuh manusia yang tidak bersalah satu orang saja, maka perbuatan itu sama dengan membunuh manusia seluruh dunia. Itu dosa yang paling besar. Dan hari ini saudara-saudara kita kaum muslimin tidak bersalah di Palestina. Mereka dibantai ribuan orang, bukan hanya satu orang. Sungguh ini perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita kaum muslimin mampu menolong saudara-saudara kita yang ada di sana, dan kita mampu membebaskan diri kita dari penjajahan milah orang-orang Yahudi agar kita menjadi manusia-manusia yang selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pada khutbah kedua ini marilah kita bersama-sama
mencintai sesama kaum muslimin sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Kita tidak boleh abai terhadap saudara-saudara kita. Kita harus tergerak untuk menolong mereka. Kita harus bersama-sama bersatu untuk membebaskan diri kita dari milah yang menjajah kita, yaitu milah Yahudi yang memisahkan aturan agama dari kehidupan, atau pasludin anil haya, di mana agama hanya diletakkan di tempat ibadah, tetapi di luar tempat ibadah agama tidak dipakai di dalam tingkah laku, di dalam aturan, di dalam kehidupan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita selalu menjadi manusia-manusia yang cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih dari segalanya, mengikuti syariat Islam yang dibawa oleh Rasul Muhammad SAW dengan sempurna dan sebaik-baiknya, agar kita menjadi manusia-manusia yang selamat di dunia dan di hari kemudian. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita mampu menjalani kebaikan dan kita mampu menjauhi kebatilan. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Rabbana wa li ikhwanina lil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqo haqqan tiba'ah wa arinal batilan batilan sunnatinaba. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jaran fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwal indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkuru ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar. Aqimussalam.